Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pusaran sejarah yang penuh gejolak saat itu, muncullah seorang pahlawan Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan berbagai kesaktian atau karomah yang dimilikinya. Kisah-kisah tentang kesaktiannya telah menyebar luas, namun ada satu cerita yang menonjol di antara yang lainnya, yaitu sebuah kisah saat Gus Maksum Jauhari menghadapi komplotan ninja dan serangan santet pada tahun 1998. Pada saat Indonesia diguncang oleh isu ninja yang ingin membasmi para kiai, kepanikan merajalela di mana-mana. Para pendekar NU, khususnya Gus Maksum Jauhari, bertekad untuk mengungkap kebenaran dan melindungi yang tak bersalah. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui khodamnya yang berwujud macan tutul, Gus Maksum Jauhari menelusuri jejak-jejak para ninja dan mengungkap sebuah rahasia besar yang mengaitkan mereka dengan pemerintahan Orde Baru. Ketegangan kala itu semakin memuncak tatkala Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU saat itu, menjadi target operasi pembasmian oleh para ninja. Namun di tengah ancaman, Gus Dur dan Gus Maksum malah menunjukkan kekuatan persahabatan dan ketenangan yang luar biasa. Hingga pada suatu malam yang penuh bahaya, Gus Maksum Jauhari menghadapi sebuah api terbang yang dikirim untuk menyerangnya. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, beliau menantang serangan itu dengan candaan yang menggetarkan. Sikap keberanian Gus Maksum yang selalu amal ma'ruf nahi mungkar juga terlihat pada saat Muktamar NU yang diselenggarakan di Lirboyo. Gus Maksum berdiri teguh bersama pasukan Pagar Nusa dan dengan lantang menyatakan bahwa barang siapa yang mau mengganggu Muktamar NU yang diselenggarakan di Lirboyo harus menghadapi Gus Maksum. Sebuah pernyataan yang tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga dedikasi untuk melindungi umat. Dan inilah kisah Gus Maksum Jauhari, seorang pendekar sejati di mana keberanian dan karomah bersatu melawan kegelapan. Mari kita mulai kisah ini bersama-sama. Dikenal sebagai pendekarnya Nahdlatul Ulama yang kental akan kaitannya dengan berbagai kesaktian atau karomah. Sejumlah karomah kesaktian Gus Maksum sudah banyak dikisahkan dan didengar oleh khalayak umum. Salah satu kisah karomah kesaktian Gus Maksum Jauhari yakni pada saat menghadapi komplotan ninja dan serangan santet. Dikisahkan pada sekitar tahun 1998, Indonesia kala itu digegerkan oleh isu adanya para ninja yang ingin menumpas para kiai. Kala itu tidak sedikit yang telah menjadi korban. Di tahun 1998 itu banyak sekali para kiai-kiai yang ditumpas oleh para ninja, dan korbannya itu bukan hanya satu atau dua, tapi banyak sekali. Oleh karena itu, isu tentang munculnya komplotan ninja tersebut akhirnya sampai kepada telinga para pendekar NU, khususnya Gus Maksum Jauhari, sang pendekar sejati dari Lirboyo Kediri yang waktu itu sangat dekat dengan Gus Dur. Gus Maksum Jauhari yang mengetahui akan hal tersebut akhirnya terpaksa mengeluarkan kesaktiannya dengan mengutus khodamnya yang saat itu berwujud macan tutul. Macan tutul itu selalu berada di pangkuannya Gus Maksum untuk melihat siapa saja ninja dan siapa saja yang mengutus mereka. Alhasil, macan tutul tersebut melaporkan kepada Gus Maksum Jauhari bahwa para ninja itu adalah pasukan khusus yang dibentuk oleh pemerintahan Orde Baru. Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU menjadi salah satu sasaran aksi pembasmian tersebut. Oleh karena itu, Gus Maksum Jauhari secara pribadi menyatakan akan selalu menjaga seutuhnya Gus Dur. Saat Gus Maksum Jauhari menemui Gus Dur, beliau mengatakan kepada Gus Dur, "Gus, nopo angsal to Gus, yen kula sare wonten dalemipun panjenengan?"
Kula kok wonten firasat mboten eco niki Gus. Kula niki lek mboten jagongan kalih jenengan niku kok nggih mboten seru to Gus. Yang artinya, Gus, apakah boleh setiap malam saya menginap di rumah Anda atau mengikutimu? Karena saya ada firasat yang tidak baik ini. Lagian kalau nggak jagongan sama sampean itu nggak seru Gus, ucap Gus Maksum sambil guyon kepada Gus Dur. Gus Dur pun sangat memahami sahabatnya tersebut. Namun Gus Dur terlihat sangat santai, tidak ada rasa takut sedikit pun kala itu. Nggih pun, monggo. Mengke setiap malam tak ceritani sundel bolong, jawab Gus Dur dengan enteng. Kebersamaan antara Gus Dur dan Gus Maksum jauh hari seperti tidak ada jaraknya saat itu. Dimanapun ada Gus Dur, disitulah ada Gus Maksum jauh hari. Sampai pada suatu ketika, puncaknya pada tahun 1998, Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu. Pada tahun itu, dilaksanakanlah pula Muktamar NU di Lirboyo. Nah, ketika tahun 1998 berbarengan dengan Muktamar NU di Lirboyo, saat itu juga tidak hanya isu ninja yang memburu para kiai, tetapi juga isu dukun santet yang hampir setiap malam memakan korban. Gus Maksum jauh hari yang pada saat itu menjadi Panglima Besar Pagar NU dan bangsa, merasa harus bersikap dan harus segera diselesaikan. Pada suatu malam, Gus Maksum jauh hari didatangi oleh api terbang yang menuju ke arahnya. Gus Maksum jauh hari membiarkan api terbang itu mendekatinya. Kemudian, setelah mungkin dalam jarak 1 langkah, Gus Maksum berkata, ladalah, kok ngajak guyon kowe?" Api terbang tersebut kemudian naik ke atas dan kemudian meledak dengan sendirinya. Dari sinilah diketahui pada saat itu Gus Maksum jauh hari hendak disantet. Kemudian pada saat momentum Muktamar Lirboyo, Gus Maksum jauh hari dengan pasukannya Pagar Nusa berjaga dan memproklamasikan secara tegas dan lantang, "Barang siapa yang mau mengganggu Muktamar NU ini hadapi saya," tegas Gus Maksum jauh hari kala itu. Sahabatku sekalian, kisah Gus Maksum jauh hari adalah kisah tentang keberanian yang tak tergoyahkan dan kesaktian yang luar biasa. Di tengah ancaman dan kekacauan, beliau berdiri teguh untuk melindungi orang-orang yang dicintainya dan keyakinan yang dipegangnya. Dengan memohon kepada Allah, melalui bantuan Khodam Macan Tutul, keberanian menghadapi api terbang, dan kesetiaan terhadap sahabatnya Gus Dur, Gus Maksum jauh hari menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian hati dan ketulusan niat. Melalui peristiwa-peristiwa yang mengguncangkan ini, kita belajar banyak tentang kekuatan spiritual dan persahabatan yang melampaui batas-batas duniawi. Gus Maksum jauh hari bukan hanya seorang pendekar, tetapi beliau juga simbol dari keteguhan dan dedikasi yang tinggi. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan hidup ini, dengan hati yang penuh keberanian serta jiwa yang tak kenal takut. Demikianlah tadi sebuah kisah keberanian, karomah, dan keteguhan hati yang akan terus hidup dalam ingatan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.